Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur atas karunia nikmat dan hidayahnya yang Allah berikan kepada kita semua, baik itu berupa rezeki maupun kesehatan. Solawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat dan keluarganya. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya dengan maha adil. Setiap makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala memiliki kelebihan dan kekurangan. Demikian pula dengan jin dan syaitan. Meski memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh manusia, namun mereka tetap saja memiliki kelemahan. Maka sejatinya manusia sebagai makhluk yang diciptakan Allah hanya untuk takut kepada Zat yang Maha Kuasa, tidak kepada yang lain. Seringkali manusia mempunyai perasaan ketakutan yang amat dalam menghadapi jin dan setan. Namun inilah 6 kelemahan jin dan setan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Jin dan setan memang diciptakan untuk mengganggu dan mengetes sampai sejauh mana keimanan diri manusia kepada Allah Sang Maha Pencipta. Namun bagi manusia yang lemah, jin dan syaitan seringkali membuat manusia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal kuncinya adalah berpatokannya kepada hanya yang satu yang maha segalanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hal lain yang mampu menyamainya. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang baik ini kami akan menyampaikan 6 kelemahan jin dan syaitan yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang pertama, jin takut kepada Nabi Sulaiman. Salah satu mukjizat Nabi Sulaiman alaihi salam adalah mengumpulkan seluruh pasukannya untuk berkumpul di aula kerajaan. Beliau memanggil tentara dari berbagai kalangan makhluk, mulai dari manusia, jin, hingga burung. Di dalam surat An-Naml ayat 17, dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia, dan burung, lalu mereka itu diatur dengan tertib. Dan juga terdapat di dalam surat Saba ayat 13, mereka para jin bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya, di antaranya membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Yang kedua, jin dan setan tidak dapat menyerupai Rasulullah. Di antara kelemahan setan lainnya adalah ia tidak dapat menyerupai Rasulullah di dalam mimpi. Dalam hadis riwayat Tirmizi disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang melihatku dalam mimpi, maka itu benar aku, karena setan tidak mungkin menyerupaiku." Hadis riwayat Tirmizi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa saja yang melihatku dalam mimpi, maka ia benar telah melihatku, karena setan tidak mungkin menyerupai diriku." Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, tidak bisa mengalahkan orang-orang soleh.
Hal lain yang ditakuti jin dan setan adalah orang-orang yang soleh. Setan pernah mengatakan ketika berdialog dengan Allah dalam surat Al-Hijr ayat 39 dan 40. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlis di antara mereka." Yang keempat, setan takut dan lari oleh sebagian hamba Allah. Setan takut kepada sebagian hamba Allah karena keimanan yang dimilikinya. Apabila seseorang betul-betul memegang ajaran agamanya dengan benar serta menancapkan keimanannya dengan tangguh, maka setan pun akan takut dan lari. Imam Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Umar, "Sesungguhnya setan sangat takut olehmu, wahai Umar." Hadis riwayat Tirmizi. Bukan hanya kepada Umar, akan tetapi setan juga akan takut oleh orang-orang beriman yang betul-betul dengan keimanannya. Dalam Al-Bidayah wan Nihayah, Ibnu Katsir pernah mengutip sebuah hadis, sesungguhnya orang-orang mukmin akan dapat mengendalikan atau mengalahkan syaitannya sebagaimana salah seorang dari kalian yang dapat mengendalikan untanya ketika bepergian. Hadis riwayat Ahmad. Bahkan apabila seseorang betul-betul dan terus-menerus taat dan soleh, ia dapat membawa qarinnya, penyertanya, karena setiap manusia itu pasti disertai oleh setan di sebelah kirinya dan malaikat di sebelah kanannya, atau sering disebut dengan qarin, masuk Islam. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada seorang pun kecuali disertai oleh seorang qarin dari jin dan seorang qarin dari malaikat." Para sahabatnya bertanya, "Apakah termasuk Anda juga, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Ya, termasuk saya. Hanya saja Allah menolong saya sehingga jin itu masuk Islam. Ia tidak pernah menyuruh saya kecuali untuk kebaikan." Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, jin dan setan tidak dapat melewati batas-batas tertentu di langit. Sekalipun jin dan setan mempunyai kelebihan dapat bergerak dengan cepat, akan tetapi mereka tidak akan dapat melewati batas-batas yang sudah ditetapkan, yang tidak dapat dilalui selain oleh para malaikat. Karena apabila mereka berani melewatinya, maka mereka akan binasa dan hancur. Karena itu pula jin tidak dapat mengetahui dan mencuri informasi dari langit, sehingga apa yang dibisikkannya ke tukang-tukang rambal dan dukun adalah kebohongan semata. Yang keenam, jin tidak dapat membuka pintu yang sudah ditutup dengan menyebut nama Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tutuplah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah, karena setan tidak akan membuka pintu yang sudah terkunci dengan menyebut nama Allah." Tutup jugalah tempat air minum. Dalam bahasa Arab adalah tempat menyimpan air minum yang terbuat dari kulit binatang dan bejana-bejana kalian untuk masa sekarang seperti lemari, kulkas dan lainnya, sambil menyebut nama Allah meskipun kalian hanya menyimpan sesuatu di dalamnya, dan ketika hendak tidur matikanlah lampu-lampu kalian. Hadis riwayat Muslim.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Itulah 6 kelemahan jin dan syaitan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Semoga dengan apa yang kami sampaikan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.